Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, terkhusus pecinta Wijaya Trading yang kami banggakan. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mengikuti review yang akan kita sampaikan terkait mau pembukaan candle besok. Jadi sebelum kita akan analisakan bagaimana perkiraan market ke depan hari esok, kita akan review sebentar satu minggu yang lalu. Kita akan coba apa yang terjadi di sana, kemudian bagaimana membaca per candlestick. Maka kita akan lihat secara detailnya sebagai berikut. Kita lihat di satu minggu terakhir, mulai hari yang Jumat kemarin, ini hari Jumat, saya tandai ini hari Jumat. Kemudian ini hari Kamis. Kemudian ini hari Rabu. Kemudian ini hari Selasa. Kemudian ini hari Senin. Oke, teman-teman, sebelum saya sampaikan review satu minggu yang lalu, terlebih dahulu di hari minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan, minggu malam sudah kita sampaikan bahwa adanya hasil pemilihan umum yang ada di Amerika dimenangkan oleh pasangan yang baru, maka tentu akan membuat gejolak walaupun hanya bersifat sementara, setidaknya akan memberikan efek kejut di sana. Pada hari minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa emas masih akan berpotensi naik tetapi hanya bersifat sementara, kemudian efek dari hasil pemilihan tetap akan menguatkan posisi US dollar. Saya berpandangan akan ada gap yang cukup menganga di sana, yang berpotensi gapnya di atas. Ya, ternyata ketika hari Senin yang kemarin, hari Senin yang lalu, kalau kita lihat ada gap memang, tetapi tidak terlalu panjang, tapi tetap mengarah ke atas. Sehingga hari Jumat kemarin teman-teman sudah saya sampaikan, usahakan kalau ada transaksi yang masih tersisa sebelum close atau sebelum keluar dari market, pastikan semuanya sudah clear karena pasti akan ada pergerakan yang cukup signifikan di sana. Ya, analisis saya tetap ada gap menganga ke atas, tapi ternyata tidak terlalu panjang, hanya kecil saja, sekitar 150-an. Namun demikian tetap ada gap yang naik ke atas. Ini adalah gap yang hari Senin yang lalu. Ya, hari Jumatnya ditutup di bawah, kemudian dibuka di candle hijau, jadi ada gap tidak terlalu banyak tetapi mendekati yang kita perkirakan. Setelah naik, nah sesuai dengan perkiraan juga, tetapi akan memperkuat posisi atau menguatkan US dollar. Ya, pada kenyataannya sampai di area resisten dia ditolak, kemudian betul-betul mulai breakout di sana. Kemudian ketika merah sebelum panjang, di teman-teman Wijaya Trading sudah kita sampaikan, sudah kita berikan sinyal di sana bahwa saya sudah entry sell di menit-menit awal di sini. Ya, mungkin teman-teman yang di kelas silakan dilihat kembali screenshot yang saya sampaikan di sana, ada screenshot sell di sana. Saya membaca bukan sampai pergerakan sampai bawah, tetapi dari step
by step price action yang tercipta di sana, dia sudah mengarah ke posisi sell yang kuat meskipun masih di area di atasnya support di sana. Ya, namun demikian saya berpandangan banyak sekali rejeksi di atas, kemudian tangganya sudah mulai menukik ke bawah, maka saya membuat kesimpulan untuk entry sell dan akan turun hingga menutup gap. Sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan akan menutup gapnya, walaupun gapnya tidak terlalu banyak. Tetapi pada kenyataannya betul-betul luar biasa, dia bahkan breakout. Tidak hanya menutup gap, tapi breakout di support. Kemudian di area yang panjang ini juga saya sudah sampaikan sering atau banyak sekali kemarin saya screenshotkan sinyal saya juga entry sell di sana, tetapi karena saya menggunakan metode cepat, maka begitu entry tidak terlalu butuh lebih banyak, kita langsung exit di sana. Selanjutnya kemudian setelah turun panjang, kita bisa lihat di area resisten kuat, support kuat, mohon maaf ya. Maksud saya di area support kuat, ya, karena yang support di sini masih di breakout, maka support kuatnya di sini. Ketika sudah berada di area support kuat, dia sudah mulai ditolak oleh buyer, Bahkan sudah cukup banyak buyer muncul di sana. Nah, inilah pergerakan atau area reversal dari market yang dikuasai oleh seller. Kemudian kita juga bisa ukur apakah kenaikannya ini kuat atau tidak dengan cara melihat area resisten di sana. Saya kasih tanda ini adalah area resisten untuk yang saat ini yang sudah kita bahas. Ini adalah area resisten sebagai area uji apakah breakout atau sebaliknya. Ternyata di area resisten ini, kenapa saya ambil area resisten di sini? Jangan lupa di sana banyak penolakan. Nah, di sana banyak penolakan, maka saya ngambil resisten di sana. Oke, ternyata betul-betul tidak breakout. Setelah tidak breakout, dia mulai ada sinyal turun. Perhatikan, ada sinyal turun, kemudian naik lagi, tidak sampai breakout lagi, naik lagi, tidak sampai breakout lagi, dia turun kembali. Nah, fase-fase seperti ini harus kita jeli melihatnya dengan membaca price action-nya. Kita tidak bisa membaca dari support dan resisten karena belum ketemu di sana, karena belum breakout di sana. Kemudian kita lihat mulai dari sini sekarang ganti resistennya di area ini. Ini adalah area resisten terdekat. Perhatikan, ketika di area resisten terdekat ini tidak di breakout, maka kita lihat apakah ada sinyal pembalikan atau reversal. Ternyata ada sinyal reversal di sana. Sudah mulai ditolak, kemudian ada sinyal reversal. Selanjutnya setelah naik, ini juga tidak breakout, maka tidak heran ketika dikembalikan ke area sell lagi. Maka dalam kondisi seperti ini kita masih menunggu karena belum ada yang mendominan. Begitu ada yang breakout, ya, begitu breakout maka kita lanjut dengan sell di sini. Ini sudah breakout. Oke. Kemudian dilihat di sebelah bawah ada lagi enggak nanti di sana area supportnya. Ternyata support di sini kuat. Kemudian kita lihat di area itu tidak bisa breakout, maka kita lihat apakah ada sinyal reversal yang kuat di sana. Ternyata sudah mulai ada reversal. Dari mana? Dari buyer yang sudah mulai dominan di sana. Ya, kemudian bergerak naik turun masih di sekitaran support resisten.
Sekarang supportnya di sini ya. Oke, kita lihat yang terdekat, supportnya di sini sekarang. Kemudian lihat naik turunnya, ini supportnya terdekatnya di sini. Naik turunnya dilihat. Yang atas ini saya hapus dulu biar kita berjalan ke depan. Oke, kemudian kita lihat naik turunnya. Nah, teman-teman ketika belum menyentuh area support dan resisten, kita bisa lihat support dan resisten terdekat di sana. Contoh misalkan ini tidak bisa breakout, kemudian dari ini kembali lagi ditolak lagi, maka ini kita bisa jadikan support terdekat. Ketika di area ini nanti di breakout, maka di candle selanjutnya di situ berpotensi untuk lanjut sell. Sebaliknya, ketika area ini selalu ditolak, maka kita perlu menunggu sinyal konfirmasi apakah kuat naiknya atau sebaliknya. Kemudian kita juga bisa lihat sebelum ke atas di area penolakan ini kita bisa jadikan area untuk resisten yang terdekat, di mana di area itu selalu ditolak, kita lihat adakah di sana breakoutnya baik di atas maupun di bawah. Ketika breakoutnya di atas, maka ada peluang untuk kita entry buy di sana, minimal satu peluang. Kemudian area atas dilihat juga, kita di sebelah ujung ini ada resisten kuat di sana. Perhatikan apakah dia breakout atau tidak. Kita lihat, jangan lupa perhatikan ringnya. Ring kita bisa lihat dari hari-hari terdekat berapa, satu hari. Kemudian ketika satu hari itu sudah mendekati, maka hati-hati di sana. Di situ ada area resisten atau support, kemudian area ring harian atau sudah mendekati area ring, maka berhati-hati untuk lanjut atau area supply di sana. Sehingga kita menunggu sinyal konfirmasi untuk seller. 1, 2, 3, baru kita entry-nya di warna hijau di sini. Ya, di warna hijau di sini. Ini kita bisa entry sell di sana. Nah, ternyata setelah sell turun sampai 300 pip, akhirnya ditolak oleh buyer, didominasi oleh warna hijau, tetapi di dalam kerangka tangga masih di bawah atau tangga masih turun, sehingga tidak heran ketika di candle selanjutnya masih ada kekuatan seller di sana. Baik, selanjutnya kita bahas hari yang Jumat kemarin yang terakhir. Oke, kita perhatikan hari Jumat kemarin, kalau kita lihat resisten dan support terdekat, kita bisa lihat di mana di situ yang terdekat yang selalu kembali. Ya, karena di atas ini paling tinggi dan selalu kembali, maka kita bisa taruh di area ini adalah area resisten. Kemudian yang support terdekatnya kita bisa lihat, karena tidak pernah panjang sampai di bawah, maka bisa dijadikan ini area support terdekat ketika arahnya menuju ke atas. Kemudian kalau arahnya ke bawah, nah tentu nanti kita lihat resisten support terdekat lagi. Ketika di area ini di breakout, baik itu ke bawah maupun ke atas, maka di candle selanjutnya di situ kita berpotensi untuk lanjut. Candle selanjutnya bukan berarti setelah candle jam itu, tetapi bisa di candle selanjutnya. Artinya ada peluang lanjut di sana. Tentu dengan target profit yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Bukan berarti target harus targetnya 1000 pip, targetnya 800 pip, tidak boleh. Tetap kita kehati-hatian kita bisa menggunakan target standar dulu, profit standar. Habis itu kita lihat kalau misalkan kuat, kita bisa taruh stop loss yang profit, atau kita bisa ikuti sampai di mana kekuatannya, baru kita profit di sana ketika sudah mulai melemah. Ketika sudah mulai puncak, perhatikan apakah di situ karena di breakout maka naik. Nah, di sini ada peluang buy. Kemudian naik sampai di mana, dilihat kita
adakah di sana? Nah, ternyata ini adalah yang paling kuat. Artinya yang paling kuat yang terdekat di sana. Kemudian di breakout. Nah, apakah kalau breakout lanjut? Lanjut. Tetapi dengan catatan target kalau di emas cuma 100 pip dulu sambil melihat perkembangan. Pastikan target kita tercapai dan exit di sana. Perhatikan ketika kita entry sesudah breakout, kita entry buy masih dapat 200 pip, 200 lebih. Sehingga kalau target 100 selalu dapat profit. Nah, ketika kita tidak hati-hati melihat breakout, maka kita bisa terjebak dengan profit yang kita targetkan terlalu tinggi. Contoh misalkan di sini kita entry buy karena menganggap ini adalah breakout. Memang breakout, tetapi targetnya kalau sesuai dengan standar yang sudah kita sampaikan tentu akan bisa exit dengan profit. Ya, sekali lagi tidak hanya kita melihat dari breakout support resisten, tapi perhatikan ring yang sudah terbentuk di sana. Berapakah ring yang sudah dicapai? Maka ketika sudah mendekati area ring, hati-hati di sana. Kita fokus kita adalah reversal atau supply. Fokus kita adalah sell. Sehingga area ini adalah area supply, area untuk kita sell. Tinggal menunggu candle-candle konfirmatornya. Sekali lagi ketika kita sudah perhatikan 3 syarat kita mau entry, saya pastikan kalau hanya profit 100 akan jauh lebih mudah dan tercapai. Oke, ini tercapai, sell buy pun tercapai, kemudian ada sinyal sell 3 syarat terpenuhi, sell masih dapat lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ke depannya, hari Senin kira-kira bagaimana atau perkembangan candle selanjutnya potensinya kemana. Nah, kita caranya bagaimana? Kita bersihkan dulu, kita mencoba untuk menganalisa hari Senin. Nanti kita bisa buktikan bareng-bareng apakah nanti bisa akurat dipertanggungjawabkan profit kita atau sebaliknya. Sekali lagi, inti dari analisis yang kita lakukan adalah membaca peluang, kemudian kita entry di sana, profit selesai. Jangan menjadi peramal, jangan menjadi gambler, di mana kita menentukan target yang terlalu tinggi. Ya, sementara trading kita trading jangka pendek, maka sesuaikan dengan tipe trading kita. Baik, kita lihat. Ya, kita lihat kalau kita lihat di H1 seperti ini, ya. Kalau kita lihat tren lainnya dalam jangka pendek dia masih naik. Kemudian di area atas ini ada area resisten. Perhatikan area resisten dia naik breakout tetapi dikembalikan ke bawah lagi. Sehingga kalau kita gabungkan candlestick yang hijau ini, ya ini awalnya hijau kemudian dikembalikan oleh merah. Oke, saya perbesar. Hijau kemudian dikembalikan oleh merah. Ya, ditutup oleh hijau lagi. Maka disinilah hasilnya. Ini jadi merah. Kenapa tidak sampai bawah merahnya? Karena setelah merah ini sampai di bawah dikembalikan lagi oleh hijau lagi, sehingga merah dan hijau ketemu jadi hilang. Maka yang terjadi adalah hijau dan merah seperti ini. Hijau dan merah ini ketemu, maka akan menjadi ekor. Ya, maka menjadi ekor di sana, menjadi ekor. Sehingga yang terbentuk adalah candle seperti ini. Ini candle warna hijau. Ya, candlenya warna hijau ditutup. Nah, di bawah berarti di sini. Nah, lurus di sini. Ini candle warna hijau. Kemudian di atas ada ekor karena merah dan hijau ketemu menjadi ekor seperti ini. Ya, seperti ini.
Sehingga apa yang terjadi dari kesimpulan yang kita buat ini, nah tentu ini ditutup di bawah titik atau garis resisten. Ya, ketika naik ini berada di bawah garis resisten. Maka kita bisa menentukan atau kita bisa nanti melihat apakah kedepannya nanti breakout atau tidak. Maka yang di atas ini diuji area resisten ini. Selanjutnya apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout ke atas, maka di candle selanjutnya berpotensi naik lagi. Sebaliknya, ketika di area resisten ini dia selalu ditolak ke bawah, maka saya pastikan ya dengan membaca teknikal ini, di candle selanjutnya berpotensi untuk sell. Sehingga ketika ada peluang untuk sell kita entry. Coba kita buktikan apakah betul atau tidak. Tentu nanti hari Senin kita bisa lihat sama-sama. Ketika turun bagaimana nanti? Nah, ketika naik sekali lagi nanti akan diuji di area resisten. Area resisten tadi di mana? Ya, luruskan dengan area puncak di sana. Ini adalah untuk nanti menguji area resisten apakah dia breakout atau tidak. Nah, sekarang kalau turun, kalau misalkan turun sampai di mana? Di mana area supportnya? Ini ada area support yang terdekat. Perhatikan dan nanti silakan dibuktikan. Ya, yang di atas ini saya garis. Nah, ini adalah area resisten 18945, kemudian supportnya 1882.47. Silakan dibuktikan kalau nanti breakout ke bawah dia akan berpotensi untuk lanjut turun. Kemudian ketika breakout di atas dia akan lanjut naik. Tentu ketika naik nanti diuji lagi di area resisten lagi. Ketika turun lagi, ketika breakout di bawah akan diuji area support lagi dan seterusnya. Nah, peluang yang seperti itu ketika kita sudah menemukan maka kita bisa manfaatkan dengan cepat untuk kita taking profit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Salam profit dua arah, naik profit, turun profit.